Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ke-6, kalimat thayyibah 2. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat thayyibah 2. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak berangkat sekolah di pagi hari. Sambil berjalan, mereka asyik mengobrol tentang kegiatan pelajaran agama kemarin. Tiba-tiba tanpa mereka sadari, salah satu dari mereka ada yang tersandung batu hingga jatuh. Dengan spontan mereka membaca kalimat tarji bersama-sama, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka dengan refleks membaca kalimat tersebut karena kebiasaan baik yang ditanam oleh orang tua dan guru kalau terkena musibah membaca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa yang kalian ketahui tentang kalimat tarji? Bagaimanakah bunyi lafal kalimat tarji? Bagaimana sikapmu apabila tertimpa musibah? Mari kita pelajari beberapa sifat terpuji apabila kita tertimpa musibah. Kebanyakan manusia menganggap bahwa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berupa derita, kesulitan, kegagalan, bencana, dan sejenisnya. Tidak pernah dibayangkan bahwa kelapangan hidup, kekayaan, dan keberhasilan meraih cita-cita termasuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Pada dasarnya kita harus mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah, baik cobaan yang berupa musibah maupun ujian yang berupa kesenangan. Keduanya tidak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah. Salah satu cara mengingat Allah dengan mengucapkan lafal tarji. Apa itu tarji dan bagaimana lafalnya? Apa arti dan makna lafal tarji? Mari kita pahami uraian berikut ini. A. Tarji. Secara bahasa, tarji berarti kembali. Tarji bermakna mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila adanya cobaan justru semakin menjauhkan diri dari Allah, itu pertanda kita tidak rela menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusan makhluk telah diatur oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah akan kembali kepadanya. Semua cobaan yang dialami manusia juga sebagai ketetapan dari Allah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35 sebagai berikut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Setiap manusia akan menerima cobaan dari Allah. Ada dua bentuk cobaan, yaitu bisyarri dan bil khair. Bisyarri adalah ujian atau cobaan yang tidak disenangi oleh semua orang. Contohnya manusia yang diuji dengan kesulitan dan rasa putus asa. Bil khair adalah ujian atau cobaan yang disenangi oleh semua orang. Contohnya manusia yang diuji dengan nasib baik, kekayaan, dan kesenangan. Dalam prakteknya, tidak ada orang yang merasakan kesenangan terus-menerus sejak masa lahirnya tanpa merasakan sedikit pun kesusahan. Sebaliknya, tidak ada orang yang susah terus sepanjang hidupnya tanpa pernah mengalami kesenangan dan kegembiraan. Ingat, kehidupan di dunia terdiri atas dua hal, yaitu yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Seorang muslim yang baik akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mendapat cobaan apapun, yaitu pada saat menghadapi ujian berupa kesenangan ataupun ujian berupa musibah. Akan tetapi, sudah menjadi watak manusia yang lupa diri ketika menghadapi ujian kesenangan. Sebaliknya, segera mengadu kepada Allah ketika mendapat ujian berupa kesusahan.
Sehubungan dengan hal itu, Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16 sebagai berikut. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Artinya, maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Setiap muslim seharusnya meneladani sikap Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika diberi anugerah kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah, beliau tidak lupa diri. Hal itu dikarenakan Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa apa yang dikaruniakan Allah berupa kesenangan kepadanya merupakan bentuk ujian apakah ia akan bersyukur atau kufur kepada Allah. Begitu pula sikap seorang muslim ketika mendapat ujian berupa kesusahan. Ketika diuji dengan kesusahan, hendaknya ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya. Jika demikian, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan sesuatu pun untuknya. Bahkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang hilang darinya. Dalam sahihnya, Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah lalu ia membaca apa yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. Selanjutnya Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata siapakah orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah? Penghuni rumah yang pertama kali mengikuti hijrah kepada Rasulullah SAW. Lalu aku mengatakan ucapan di atas, kemudian Allah menggantikan untukku Rasulullah SAW sebagai suami. Hadis riwayat Muslim. Satu hal penting yang harus kita ingat selalu adalah Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi semua persoalan yang harus kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. B. Perilaku menghadapi musibah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia tanpa izin Allah. Ketika sering mendengar atau melihat berbagai musibah seperti kecelakaan pesawat, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Untuk orang-orang yang tidak beriman, kejadian tersebut merupakan sesuatu yang menyengsarakan dan mendatangkan penderitaan. Bahkan ada yang menganggap seolah-olah telah kiamat. Allah tidak akan menguji hambanya dengan musibah di luar kesanggupannya. Allah juga tidak akan mendatangkan musibah jika tidak ada hikmah di balik kejadian itu. Sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa segala musibah ada hikmahnya meskipun musibah tersebut sangat berat. Ada dua bentuk musibah yang dialami manusia, yaitu musibah yang berarti azab Allah dan ujian Allah. Musibah yang berarti azab dari Allah diberikan kepada orang-orang yang lalai, antara lain orang-orang yang berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Musibah yang berarti ujian dari Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Melalui ujian tersebut, dosa seseorang akan diampuni oleh Allah asalkan ikhlas dan sabar menerimanya. Ciri orang yang dapat mengambil hikmah dari musibah yang dialaminya adalah perubahan perilaku menjadi lebih bertakwa setelah menerima musibah. Perilakunya menjadi lebih baik dan lebih peduli kepada orang lain. Mahfuzat. Mawaddatus shadiqi tazharu waqtad dhiqi. Kecintaan teman itu tampak pada waktu kesempitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.